Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian kabarnya baik-baik saja dan sehat selalu ya. Oke, video ini kita akan bahas tentang sudut-sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90. Oke, jadi sebelumnya Ibu sudah memberikan tugas pada kalian latihan pertama, itu segitiga ABC dengan panjang AC-nya 1, panjang BC-nya 1, satu satuan panjang. Nah, Ibu minta kalian mencari nilai sin, kosan, kosekan, sekan, dan kotangen sudut beta. Ya. Berarti dengan sebelumnya sudah dijelaskan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu kan? Ya, secara singkatnya Ibu beri hafalan tentang sin demi, kosami, tan desa. Sin itu depan per miring. Depannya 1, miringnya belum diketahui. Nah, sisi miring ini adalah sisi yang paling panjang. Jadi rumus Pitagorasnya itu adalah penjumlahan dari kuadrat sisi-sisi yang lain. Sisi yang lainnya itu kan ada BC sama AC kan. Berarti BC kuadrat ditambah ditambah AC kuadrat. Jadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat kan 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti AB itu panjangnya sama dengan akar 2. Karena sin demi, ini depan, per miring, berarti 1 per akar 2. Cos sami, samping per miring, nah ini kan sudutnya, ini adalah sampingnya. Samping, sampingnya angka 1, miringnya akar 2. Tan beta, tan itu tan desa, depan per samping, atau tan itu juga sama dengan sin per cos. Tan beta itu sama dengan desa, depan per samping. Depannya 1, sampingnya 1. 1 bagi 1 ya 1. Langsung aja 1. Kosekan beta. Kosekan kebalikan dari sin, yaitu 1 per akar 2, kita balik jadi akar 2 per 1. Ya akar 2 nilainya. Sekan beta juga sama. Kita balikan dari cos 1 per akar 2, kita balik jadi akar 2 per 1. Tulisnya akar 2 aja. Kotangen sama dengan, kan tannya itu 1 per 1, berarti kotangannya dibalik lagi jadi 1 per 1 kan, berarti sama nilainya 1, 1. Oke, udah deh dapat. Nah, berapa derajat sih sebenarnya beta ini? Kita bahas. Oke, ini A, B, C. Oke, sorry. B-nya di sini, ini C. Nah, C-nya ini siku-siku. Panjang sisinya 1, 1. Berarti kan sama kan? 1 sama 1. Berarti dia segitiga sama kaki. Sama kaki ketika sudut C-nya sudah 90 derajat. Karena jumlah sudut dalam segitiga itu sama dengan 180 derajat. Artinya sisanya kan tinggal 90 nih. Karena C-nya udah 90. Berarti A sama B, sudut A tambah sudut B itu sama dengan 90 derajat kan? Berarti berapa sih masing-masing A dan B ini? Ya tinggal kita bagi 2 aja. Berarti ini 45 derajat. 45 derajat. Nah, dengan kata lain, sin beta atau beta itu sama dengan 45 derajat. Jadi sin 45 sama dengan 1 per akar 2. Oke, ini berarti betanya sama dengan 45 derajat. Nah, dari sinilah sudut 45 itu kita dapatkan nilainya. Berarti sin 45 sama dengan kita isi. Oke, sorry. Sebelum kita ngisi ke sini, di sini ada yang nilainya 1 per akar 2. Akar 2
sebagai penyebut nih bentuknya irasional. Kita rasionalkan dengan cara kalikan sekawan. Oke, masih ingat kan cara kalikan sekawan? Berarti dikali akar 2 per akar 2. 1 kali akar 2 kan akar 2. Nah, akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan 2. Atau sama dengan akar 4. Akar 4 tuh sama dengan 2. Nah, cara nulisnya boleh setengah akar 2. Boleh akar 2 per 2. Bu, saya maunya nulisnya 1 per akar 2 aja. Boleh, nilainya benar. Nilainya sama. Cuma, terkadang di pilihan jawaban itu adanya 1 per 2 akar 2. Oke. Berarti yang kos juga sama ya nulisnya. 1 per 2 akar 2. Oke. Berarti kita isi tabel ini. Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Tan 45 derajat sama dengan 1. Kosekan 45 derajat sama dengan akar 2. Sekan 45 derajat sama dengan akar 2. Kotangennya sama dengan 1. Oke. Sekarang gimana sih caranya untuk mencari nilai dari sudut 30 dan 60? Sudut 30 dan 60 itu kita cari dengan segitiga sama sisi. Oke, yang ini udah ya. Silakan kalian screenshot. Oke, sudah cukup. Akan Ibu hapus. Nah, menggunakan segitiga siku-siku, yang kita buat dari segitiga sama sisi. 1, 1, 1. Kenapa sih kita buat dari segitiga sama sisi? Karena kita mau cari 60 derajat kan? 180 dibagi 3. Ini A, B, C. Sama dengan 60 derajat. Jadi ini ada sudut 60 derajatnya kan? Nah, sekarang bagaimana caranya kita buat dia menjadi sudut segitiga siku-siku? Ini kita bagi 2 segitiganya, membentuk sudut 90 derajat. Sudah, kita bisa mencari nilai perbandingan sudutnya. Nah, ini 90 derajat, berarti kan kita bagi 2. Berarti panjang A ke B ini kan 1. Berarti setengahnya kan ya setengah gitu. Setengah dari 1 ya setengah gitu. Oke. Ibu tulis ulang segitiganya. Ini B, ini C, misalkan ini misalnya ini X. Oke, jangan X. Misalkan ini sudut ini titik P. Ini 1. P ke B itu sama dengan setengah ya. Karena A ke B-nya 1, berarti kan setengahnya ya setengah. Setengah jadi 1 ya setengah. Nah, untuk nyari PC, ini ya. Untuk mencari PC, itu sama dengan sisi yang terpanjang. Nah, sisi yang terpanjang itu adalah sisi miring. Dikuadratkan, dikurang dengan sisi yang lain. Setengah kuadrat. Nah, ini adalah Pitagoras ya. Adalah rumus Pitagoras. 1 kuadrat sama dengan 1 dikurang setengah kuadrat. Setengah kuadrat itu, ingat konsepnya kuadrat. Jadi kalau ada 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2. 3 kuadrat, 3 kali 3. Berarti setengah kuadrat sama dengan setengah kali setengah. Setengah kali setengah sama dengan 1 per 4. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Jadi setengah kuadrat sama dengan 1 per 4. Oke, kalau ada pengurangan atau penjumlahan dengan angka 1 per 1 dengan pecahan, itu harus samakan penyebut. Salah satu caranya, kita buat satunya dalam bentuk penyebutnya. Angka penyebutnya 4 per 4. Ya, kita tidak mengubah nilai, karena 4 bagi 4 itu sama saja 1. Dikurang 1 per 4. Nah, hasil dari pengurangannya, kan ini udah sama nih, sama-sama 4 penyebutnya, tinggal dikurangin aja bilangan pembilang atasnya. 4 kurang 1, 3.
per 4. Nah, ini menurut sifat bentuk akar, berarti akar 3 per 4 itu sama saja dengan akar 3 dibagi akar 4. Akar 4 itu kan 2. Berarti akar 3 per 2. Atau boleh menuliskannya menjadi setengah akar 3. Berarti PC itu sama dengan setengah akar 3. Nah, udah nih. Kan tadi kita tahu B itu 60 derajat ya, sudut B itu 60 derajat. Nah, kita cari nih, sin 60 derajat. Sama dengan sin demi, depan per miring. Depannya 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3 dibagi miring. Miringnya adalah BC. Miringnya adalah 1. Berarti setengah akar 3 dibagi 1, ya setengah akar 3. Selanjutnya adalah cos. Cos sami, sampingnya adalah setengah. Ini ya, sampingnya adalah setengah. Miringnya adalah 1, berarti setengah bagi 1 sama dengan setengah. Tan 60 derajat sama dengan tan desa, depan per samping. Depannya setengah akar 3, sampingnya setengah. Nah, setengah akar 3 dibagi setengah ini, setengahnya dibagi setengah 1, berarti sisanya tinggal akar 3. Gitu ya. Oke, sekarang yang kosekan 60 derajat. Kebalikannya kan, berarti kalau sin itu miring per sin itu depan per miring, berarti kosekan itu miring per depan. Miringnya 1, terus depannya setengah akar 3. Atau bisa kita lihat kebalikan dari ini, berarti 2 per akar 3. Sekan 60 derajat sama dengan 2. Ya kan? Kebalikannya dari setengah 2. Lalu kotangen 60 derajat sama dengan 1 per akar 3. Ini kan akar 3 per 1 ya. Kita balik jadi 1 per akar 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalian tanya di bawah ya. Maksudnya di bawah itu adalah di kolom komentar video ini. Oke, selanjutnya kita isi dulu kolom yang sudut-sudut 60 derajat. Sin cos tangen dari 60 derajat. Berarti sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Cos 60 derajat sama dengan setengah. Tangennya sama dengan akar 3. Kosekannya sama dengan, nah oke, bentuknya 2 per akar 3. Kita rasionalkan dulu ya bentuknya. Kita kali akar 3 per akar 3. Jadi 2 akar 3 per 3. Oke. 2 per 3 akar 3. Nah, untuk yang sekannya 2. Untuk kotangannya kita kali akar 3 per 3 juga ya. Per akar 3. Berarti sama dengan akar 3 per 3. Dari 1 kali akar 3, akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Nah, kita tuliskan sepertiga akar 3. Oke. Sekarang kita cari yang 30 derajat. Nah, kalau ini kan 60 derajat. Nah, ini kan 60 derajat, berarti setengahnya kan kita bagi 2 nih. Berarti ini kan setengahnya dari 60, yaitu 30 derajat. Berarti ini sama dengan 30 derajat. Nah, kita cari nih nilai-nilai yang dari 30 derajat. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, yang 30 derajat dengan cara yang sama, atau kalian mau pakai cara yang lain juga boleh.
30 derajat berarti depannya 30 derajat. Ini kan sin demi, depan per miring. Depannya 30 derajat itu yang setengah. Dibagi 1 berarti sama dengan setengah. Cos 30 derajat itu sama dengan samping per miring. Nah, sampingnya untuk yang 30 derajat ini kan setengah akar 3 ya. Berarti setengah akar 3 per 1, karena miringnya 1. Berarti hasilnya ya setengah akar 3. Untuk tan 30-nya sama dengan desa. Depannya setengah, sampingnya sama dengan setengah akar 3. Nah, ini sama-sama kita bagi, jadi sama dengan 1 per akar 3. Nah, tadi 1 per akar 3 kita sederhanakan menjadi bentuknya sama dengan 1 per 3 akar 3. Dengan caranya dikalikan dengan sekawan. Nah, kosekan 30 derajat itu sama dengan, nah kebalikannya kan, 2. Sekan 30 derajat, nah kebalikannya kan, 2 per akar 3. Nah, tadi 2 per akar 3 kita tuliskan dalam bentuk 2 akar 3 per 3. Atau 2 per 3 akar 3 bacanya. Kotangan 30 derajat berarti sama dengan, kebalikannya kan? Kan ini 1 per akar 3, dibalik jadi akar 3 per 1. Berarti ini akar 3. Jadi nilai ini sama dengan berhubungan. Tuh kan, sama kan nilainya, tinggal kita balik aja kan. Setengah akar 3, nilai sin sama cosnya berkebalikan kan. Berarti ini sin 30 derajat sama dengan setengah, cosnya yang setengah akar 3. Tannya sama dengan sepertiga akar 3, kotangannya sama dengan akar 3. Kosekannya sama dengan 2, sekannya sama dengan 2 per 3 akar 3. Nah, untuk yang 0 dengan 90 derajat, nah kalian cari tahu ya gimana caranya. Nah, ini Ibu kasih tahu hasilnya. Jadi untuk yang sin 0 derajat itu sama dengan 0, ya kan? Cos 0 derajat itu nilainya 1. Tan 0 derajat, itu kan tan tadi Ibu sebut sin per cos kan. Nah, tan 0 derajat itu sama saja dengan sin 0 derajat dibagi cos 0 derajat. Berarti 0 dibagi 1 sama dengan 0. Oke, sekarang untuk yang 90. Untuk yang 90 berarti sin 90 itu kan sama dengan 1. Cos 90 itu sama dengan 0. Tan 90 itu sama aja 1 dibagi 0, yaitu tidak terdefinisi. Terdefinisi. Nah, untuk nilai-nilai sekan, kosekan, kita lihat di sini. Jadi kalau nilai kosekannya itu, nilai sinnya 0, kosekannya itu tidak terdefinisi. Untuk nilai sekannya, kalau misalnya itu nilainya 1, berarti dia nilainya 1. Untuk kotangannya, ini kan 0 nih. Kebalikannya. Aduh, pusing ya. Untuk tan ini kan 0. Lalu 90 derajat itu tidak terdefinisi. Nah, kotangannya itu sebaliknya. Yang kotangannya 0 derajat tidak terdefinisi. Untuk yang 90 derajat nilainya 1, ya kan? Karena bukan 1, maksudnya 0. Kan tadi tan itu kan sin per cos. Berarti kalau kotangan karena kebalikannya berarti cos per sin. Berarti 0 dibagi 1 itu sama dengan 0. Kan cos per sin. Nah, kotangan ini berarti kan cos per sin. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Nah, untuk sekan dan kosekan kebalikan. Nah, di sini sinnya nilainya 1, berarti di sini kosekannya juga nilainya 1. Cosnya nilainya 0, berarti di sini nilainya tidak terdefinisi gitu. Nah, udah deh. Nah, ini berarti sudut-sudut istimewa yang ada di kuadran 1, 0 sampai dengan 90 derajat. Nah,
biasanya juga dituliskan dalam bentuk pi. 30 derajat kalau dalam bentuk pi itu seperti apa sih? Nah, kita kali dengan pi per 180 derajat. Kita sederhanakan, 30 kita bagi 30 sama dengan 1. 180 kita bagi 30 sama dengan 6. Berarti kalau dalam bentuk pi, 30 derajat itu sama dengan 1/6 kali pi. Atau bisa kita tuliskan agar mudah menyebutkannya pi per 6. Pi per 6. Nah, 45 derajat gimana? Dengan cara yang sama nih. 45 derajat pi per 180 derajat. Kita bagi 45, bagi 45 1. 180 kita bagi 45 sama dengan 4. Berarti sama saja dengan pi per 4. Berarti ini pi per 4. 60 derajat. Berarti dengan cara yang sama ya. 60 derajat per 180 derajat pi berarti sama dengan 60 bagi 60 1. 180 bagi 60 3. Berarti pi per 3. Untuk yang 90 derajat 90 derajat berarti sama dengan cara yang sama ya. 90 per 180. Nah, 90 bagi 90 1. 180 bagi 90 itu 2. Berarti 90 itu sama saja dengan pi per 2. Iyalah, kan pi-nya 180. Terus kita bagi 2. 180 bagi 2, 90 sama aja kan? Jadi ini hanya bentuk lainnya dari derajat. Jadi biasanya ditanya misalnya sekan pi per 3, berarti artinya sekan 60 derajat sama dengan berapa? 2. Gitu deh cara mencari nilainya. Nah, gimana sih Cibu cara mencari dari pi per 6 ke bentuk derajat? Ya udah tinggal kalian ganti aja, misalkan kalian nggak tahu nih pi per 6 itu berapa derajat. Pi-nya kalian ganti dengan 180 pi per 6. Berapa derajat sih gitu kan? Nah, 180 derajat dibagi 6 sama dengan 30 derajat. Gitu deh. Jadi pi-nya kalian ganti dengan 180 derajat. Udah, mudah kok. Selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya kita akan bahas sudut-sudut istimewa ini di 4 kuadran. Nah, untuk yang kali ini, untuk video ini cukup sampai di sini dulu biar tidak kepanjangan dan biar tidak bosan. Oke, kalian memang tidak boleh bosan dalam belajar karena belajar itu merupakan kebutuhan. Oke, Bu akhiri semoga bermanfaat. Assalamualaikum.